kita mulai kali ya. Yuk. Minta tolong di-mute dulu semuanya. Oke. Tolong di-mute dulu semuanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Elite Trading Class batch ke-11. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-7 di minggu yang ke-4. Hari ini merupakan pertemuan kita terakhir untuk membahas materi. Please, buat teman-teman semuanya yang belum paham tentang materi yang kita belikan, teman-teman catat di buku atau dimanapun, supaya teman-teman bisa tanyakan di 2 sesi terakhir kita bertemu di batch 11 ini. Hari ini kita bakal membahas 2 hal, yaitu reversal chart pattern dan harmonic chart pattern. Apa sih itu reversal chart pattern? Reversal chart pattern adalah pola grafik yang mampu memberikan efek pembalikan arah dari tren sebelumnya yang terjadi. Jika sebelumnya terbentuk reversal chart pattern, tren sedang mengalami bullish, maka jika ketemu salah satu pola chart pattern, seperti head and shoulders ataupun double top, itu bakalan become dan switching menjadi bearish, teman-teman. Kita bakal mempelajari beberapa reversal chart pattern yang sering banget keluar di market dan bagaimana kita cara trading di area reversal chart pattern ini sendiri gitu. Dimulai dari head and shoulders. Head and shoulders merupakan salah satu reversal chart pattern yang umum kita sering ketemui. Biasanya reversal chart pattern ini muncul di saat tren sedang bullish ya. 1, 2, nah 3-nya ini biasanya impulsif banget, ditandain dengan nanti munculnya left shoulders, kemudian dia turun. Nah, area di sini dia disebut dengan neckline. Nah, ini level 3, ini level 5, teman-teman. Jadi di sini dia bakal nongol yang namanya bearish engulfing. Mayoritas head and shoulders diciri-cirikan seperti ini. Kemudian di area head itu bakalan turun kembali. Nah, kalau teman-teman udah melihat 2 ciri-ciri ini, 1 bearish divergence, kemudian kenaikannya ini level 3-nya atau left shoulders-nya dia impulsif banget, dan head-nya kembali lagi di neckline, ya berarti teman-teman bisa berasumsi bahwasanya kalau teman-teman pengen dapetin area top atau level yang lebih tinggi untuk short selling, bisa di area right shoulders. Nah, ketika red shoulders, teman-teman bisa mencari area red shoulders ini di area classic support resistance, di area left shoulders, dan menarik Fibonacci, teman-teman. Tarik dari head ke neckline, mayoritas dia bakalan berhenti di zona 0,618 sama 0,786. Dengan stop loss make sure di atas head, nanti bumpernya teman-teman bisa kasih dengan average true range. Nah, ingat, ini ada kunci dari pattern ini adalah kita mencari titik short ketika area right shoulders-nya atau sell stop-nya bergerak di area neckline breakdown. Jadi, 1 tadi teman-teman bisa mencari right shoulders, atau ketika neckline-nya di break, teman-teman antri di area neckline-nya untuk melakukan short selling. Cara target profit-nya, pertama teman-teman bisa menarik area head ke neckline, gap-nya taruh dari neckline ini ke bawah, di copy aja. Ini untuk target maksimalnya. Target minimal bisa dari right shoulders, taruh di bawah. Jadi mayoritas pergerakannya bakalan seperti ini, teman-teman. Kalau di market ya, yang sering banget terjadi, left shoulders, head, ya, right shoulders. Nah, jarak ini dia bakalan turun, kemudian sometimes dia bakalan retest terlebih dahulu untuk mencari target dari pola kepala atau head-nya, seperti itu. Oke. Selanjutnya ada inverse head and shoulders. Cara tradingnya mirip-mirip, teman-teman. Yang membedakan adalah inverted head and shoulders ini bergerak dari trend bearish. Sama aja, biasanya kalau kita melihat dari trend market sebelumnya dia bearish, ya, kemudian dia downtrend. Ketika ciri-cirinya sudah terbentuk, kayak head and shoulders tadi, teman-teman juga bisa mencari area red shoulders-nya sama. Dari classic support resistance dari red shoulders, left shoulders maksud saya, atau mencari dari Fibonacci. Fibonacci-nya juga sama, teman-teman. 0,618 sama 0,786. Cara take profit dan tradingnya mirip-mirip. Kalau teman-teman nggak biasa, misal ngelihat inverted head and shoulders itu bakalan naik, ya teman-teman invert scale aja, kayak tadi yang aku ajarin ke Diki, supaya teman-teman lebih lihai untuk melihatnya. Nah,
pola contoh di marketnya bakalan seperti ini, teman-teman. Dia turun 1, 3, ya kan? Dia naik 5. Nah, ini biasanya impulsif banget, kemudian balik lagi ke neckline, di head. Kalau udah berbentuk seperti ini, teman-teman bisa ambil bodinya untuk melakukan buy cicil. Jadi buy dulu di sini bisa 30-40%, ya. Sisanya nanti di area 0,786. 0,786. Ini kalau teman-teman pengen ambil bagian bawah maupun bagian atas kalau head and shoulders, seperti itu. Selanjutnya triple top. Pattern ini biasanya muncul di area market yang sedang sideways karena pola ini akan ranging di area support dan resisten yang sama hingga 3 kali. Pola ini sangat mirip dengan head and shoulders, namun yang membedakan adalah ketiga topnya sama neckline-nya dia sejajar. Kalau tadi kita melihat inverted head and shoulders sama head and shoulders itu di sini lebih bawah, teman-teman, ini dia sejajar. Nah, biasanya kalau saya sendiri jarang banget trading di area triple top. Why? Sometimes dia cuman bergerak fake out di sini, teman-teman. Dia pergerakannya kalau dalam Elliott Wave cuman ABC doang. ABC, kadang nggak sampai neckline, dia udah naik lagi. Nah, best way untuk kita trading di area triple top atau triple bottom nanti ketika area ini sudah keluar. Entah dia breakdown ataupun dia bakal breakout. Ya, jadi polanya mirip-mirip nih. Kalau dia berasal dari bawah, berarti dia bakalan breakout. Kalau berasal dari atas, dia bakalan breakdown. Kita dapat clue di sana. Karena pola dari triple top sama triple bottom itu sometimes mirip-mirip, teman-teman. Jadi kita nggak bisa menentukan mana yang menang sampai area ini keluar. Jadi jangan sok ide untuk ambil bottom di sini. Sometimes kadang psikologis kita yang bakalan terkocok di situ. Nah, ini triple bottom ya. Pattern triple bottom ini juga memiliki 3 buah kaki atau support yang sama, teman-teman. Mirip seperti inverted head and shoulders, namun yang membedakan dia sejajar semuanya. Cara tradingnya kurang lebih sama. Tunggu dia breakout, nanti take profitnya ambil dari second bottom ini, ya, ambil gapnya ke neckline, nanti di copy aja, teman-teman. Nah, cara entry-nya ini pola-pola yang sering kejadian di market ya. Biasanya itu seperti ini, teman-teman. Dia naik ya, turun, naik, turun. Nah, di sini dia kalau dia di sini belum balik ke sini lagi ya, dia bakal naik terlebih dahulu, fake out, terus dia bakalan masuk ke mediannya. Jadi teman-teman ambil di tengah-tengah baru buy. Atau kalau teman-teman kepengen melakukan scalping, jadi misal dia naik ya, turun, naik, di sini buy, naik. Nah, ketika kenaikan ini kurang lebih di 1272, teman-teman bisa take profit terlebih dahulu dan melakukan solid pembelian di area sini. Stop loss-nya ada di bawah. Jadi ciri-cirinya jelas. Kalau dia belum sampai seperti ini, 3 bawah, ya dia bakalan fake out terlebih dahulu. Kurang lebih pola ini bakalan muncul di chart Luna deh. Kemarin waktu live trading aku sempat bahas kan. Nah, selanjutnya double top. Double top merupakan salah satu bagian dari reversal chart pattern yang sering banget kita ketemui, dan ini merupakan turunan dari triple top. Double top dan double bottom juga merupakan cikal bakal dari advance. Nanti kita bisa mempelajari harmonic chart pattern, di mana kita menggabungkan Fibonacci dengan 2 reversal chart pattern ini sendiri. Pembentukan formasi ini harus diawali dengan uptrend sebelumnya, kemudian membentuk 2 puncak yang idealnya memiliki ketinggian yang sama. Sekilas, pattern ini membentuk huruf pola M. Nah, jadi kalau sekilas kita bisa lihat dia dari bawah ke atas, dia bikin neckline nih, dia bikin neckline, ternyata area second top-nya itu ada yang 0,786, ada juga yang sejajar, dan ada juga teman-teman yang 1272. Jadi ada 3 kemungkinan di area second top ini. Makanya tadi waktu head and shoulder saya bilang better teman-teman ada sisa kontrak untuk standby di sini. Nah, idealnya teman-teman kalau mau trading di area double top bisa menunggu di area resisten sebelumnya, atau membuka RSI, teman-teman. Jika ini kenaikannya belum signifikan, dia bakalan bikin bearish divergence ya. Kemudian di 1272. Nah, sebetulnya cikal bakal head and shoulders ini
kejadian juga di double top. Jadi dia left shoulders dulu, dia naik ya, ini fake out doang, kemudian dia langsung going down. Makanya di head and shoulders itu mayoritas orang merekomendasikan better shell breakdown di area neckline seperti itu. Nah, cara take profitnya teman-teman, ini tarik garis horizontal, ambil gapnya ke bawah, di copy aja, ditaruh di bawah neckline. Nah, target idealnya ada di sini, gitu. Selanjutnya double bottom. Double bottom ini juga salah satu bagian dari reversal chart pattern yang merupakan turunan dari triple bottom. Pembentukan formasi ini harus diawali dengan uptrend, dari downtrend sebelumnya, kemudian membentuk dua support yang idealnya memiliki ketinggian sama. Cara nyarinya mirip-mirip seperti double top tadi. Yang membedakan adalah ini dari trend bearish. Jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Best way untuk kita trade adalah buy breakout. Atau nanti biasanya kalau double bottom kelihatan ya, waktu itu di BTC kemarin banget ini, dia bikin neckline. Nah, di neckline pasti ada rejection, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau sikat di double bottom-nya di sini, itu boleh buy di sini. Atau ketika dia naik ya, naik di sini reject ya, reject pasti ada secondary trend-nya. Jadi A, B, C, teman-teman. Kalau dalam Elliott Wave. Nah, nanti teman-teman bisa buy di sini untuk melakukan kenaikan ke atas atau buy breakout di area neckline-nya. Nah, ini kejadian di Bitcoin kebetulan di time frame 30 menit, teman-teman. Ini kita juga trading bareng kan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam harmonic chart pattern. Ntar aku minum dulu. Harmonic chart pattern adalah terusan dari pola klasik chart pattern, yaitu double top dan double bottom, yang digabungkan oleh Fibonacci sehingga membentuk suatu pattern yang berbentuk binatang, teman-teman. Mulai dari butterfly, bat, crab, dan shark. Cuman yang sering banget kita ketemui di market itu adalah butterfly, bat, sama crab. Makanya kita akan bahas itu aja. Nah, butterfly chart pattern. Pola harmonic butterfly pattern ini ditemukan oleh Bryce Gilmore, di mana pola ini berbentuk kupu-kupu sempurna yang didefinisikan sebagai Fibonacci retracement 0,786 dari XA, which is maksud di sini ya, kepencet. Maksud dari 0,786 ialah B-nya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman tarik Fibonacci dari X ke A, ketika area neckline dia berhenti di 0,786, itu bakalan menjadi cikal bakal area butterfly chart pattern. Cara kita trading di chart harmonic chart pattern itu sebetulnya mirip-mirip seperti Elliott Wave, teman-teman. Yang membedakan adalah kalau di Elliott Wave kita harus tahu terlebih dahulu titik 0 dan 1-nya. Nah, kalau di harmonic chart pattern kita harus tahu terlebih dahulu titik X dan A-nya. Nah, kemudian kita bisa standby, teman-teman. Ketika kita menarik Fibonacci X ke A, ya, kita standby-nya di area 0,5 ya, 0,618, 0,786. Ini sebagai area B. Kalau dia berhenti di 0,786, dia berlaku sebagai butterfly pattern. Kalau 0,16 dia berlaku sebagai crab pattern. Kalau 0,5 dia berlaku sebagai bat pattern. Nah, ketika kita sudah tahu dia stop di mana, teman-teman, teman-teman tinggal melakukan pembelian ulang. Tarik Fibonacci A ke B, mayoritas pemberhentian area C itu ada di 0,786 sampai 1,272. Jadi ada dua kemungkinan. Mayoritas mungkin dari 10 kali trade ya, kemungkinan besar ada 7 sampai 6 atau 6 sampai 7 dia berhenti di sini. Ada 3 sampai 4 dia berhenti di 1,272. Kenapa, Bang? Ada stop di 1,272? Karena dia membutuhkan konfirmasi tambahan, yaitu bullish divergence. Nah, seperti ini. Nah, kunci dari butterfly chart pattern adalah area D itu melebihi area X dan mayoritas berhentinya di area 0,618. Ini minimal. Jadi kalau teman-teman buy di area C ya, teman-teman udah tahu nih, take profit-nya pasti lebih tinggi dari X, kemudian
take profit kedua ada di 1,618 dan take profit yang ketiga ada di 2727. Oke, ini dari Fibonacci. Makanya kalau teman-teman perhatikan trend base Fibonacci-ku, aku ada aktifan level-level ini seperti itu. Selanjutnya bad pattern. Pola bad pattern ini adalah pola harmonik yang mirip seperti kelelawar. Pada tahun 2001, Scott Carney menemukan pola ini, di mana pola ini didefinisikan dari Fibonacci 0,886 dari area geometrik ya. Teman-teman lihat dari A ke C ini 0,886 dari A ke B-nya. Dan kalau dari Fibonacci-nya dia berhenti kurang lebih di 0,382 sampai 0,5. Nah, ciri-ciri dari bad pattern adalah area D itu lebih rendah daripada area X. Jadi kalau teman-teman tarik Fibonacci, X ke A, dia berhentinya hanya di 0,382 atau 0,55. Siap-siap, teman-teman pasti kemungkinan besar 0,786 ini yang menjadi supportnya. Berbeda dengan butterfly tadi. Kalau butterfly sama crab ada chance, probabilitas dia 1272. Tapi kalau di bad pattern, gue bisa bilang 8 kali mayoritas dia berhenti di sini. Jadi di standby aja 0,786. Kemudian melakukan pembelian di sini, take profitnya di mana? Satu, di area B. Kedua, cari base di sini menjadi area take profit. Atau kalau teman-teman menggunakan Fibonacci, tarik X ke A 0,786 sampai 0,886 untuk area take profitnya. This. Oke, paham ya? Selanjutnya ada crab pattern, teman-teman. Crab pattern adalah pola harmonik yang sekilas mirip kepiting, di mana kunci dari pattern ini adalah titik Fibonacci 0,618. Jadi mirip-mirip seperti Elliott Wave. Crab pattern ini merupakan area wave 3, teman-teman. Nah, cara trading di crab pattern ini pasti kita harus menunggu terlebih dahulu. XA harus terbentuk, kemudian area B itu adalah Fibonacci 0,618. Nah, kalau di area crab pattern, kita standby-nya di dua sisi, 0,786 dan 1,272. Ya, ada clue ya. Ketika B berhenti di 0,618 atau 0,786, which is butterfly, kita bisa standby di dua level ini. Nah, kemudian kita bisa melakukan pembelian di area bawah sini, bottoming-nya, atau ini breakout bearish trend line, kalian baru beli, nggak masalah. Take profit-nya enak kalau di crab pattern. Jadi kita bisa mencari titik area X untuk menjadikan take profit pertama. Kemudian dia pasti retrace dulu, teman-teman. Ketika udah retrace, pindahin stop loss di entry ataupun pakai trailing stop. Dan enaknya crab pattern adalah kenaikannya itu impulsif, teman-teman. Minimal banget itu di 1,618 sampai 0,272. Jackpotnya bisa 3618 sampai 4618 berdasarkan kenaikan B ke C-nya. Oke, kita bakalan masuk ke contoh market. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan banget untuk bertanya, teman-teman. Open mic aja. Halo? Boleh, Cap? Boleh, ayo. Nah, yang tadi apa tuh? Yang terakhir crab pattern ya? Nah, untuk kenaikan yang terakhirnya tuh di yang impulsif banget tuh. Nah, itu bisa jadi acuannya. Kita tarik Fibonacci dari mana tadi? Dari 0,618. Ini ada contoh crab pattern nih kayaknya, bentar. Aku udah ada bikin di run berarti. Nah, ini adalah contoh dari pola harmonic crab pattern nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, dia X-nya ada di sini, ya. XA, teman-teman. XA, neckline dia ada di sini. Pembentukannya mirip seperti double bottom, kurang lebih ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketidaksejajaran antara support 1 dan support 2. Sedangkan kalau double bottom, dia sejajar. Mayoritas pasti sejajar. Nggak jauh-jauh banget. Betul nggak? Betul. Nah,
cara kita mencari harmonic chart pattern adalah mengetahui dulu titik X ke A-nya ini. Kemudian kalau kita sudah mengetahui, tinggal tarik Fibonacci. Ya, di sini tarik XA, dia berhenti di 0,618. Nih, kelihatan ya? Kelihatan? Halo? Jadi neckline itu ya? Ya, aku ulangin ya. Misal, ini aku replay aja deh, biar enak. Ya, kita replay dulu nih. Betul-betul. Kita replay dulu. XA-nya di sini nih. Ini aku gambar pakai pad dulu deh. X, A. Ya. Ini X. Ini A. Ya. Ini biarin jalan. Biar jalan. Satu, konfirmasi pertama dia break struktur. Bikin higher high baru kan? Ya. Berarti dia bakal become bullish. Cuman kenaikan dia baru ABC. ABC kurang lebih bakalan seperti ini ya. Kurang lebih di sini nih. Nah, kita tarik Fibonacci. Kita standby area neckline-nya. Kena area yang aku tandain, dia retest lagi. Confirm jadi support. Nah, 0,618 kena ini. Di area resisten sebelumnya. Paham ya? Kalau udah kejadian seperti ini, kita lihat dulu. Oke, kita nggak optimis bahwasanya ini bakalan reject. Naikin time frame-nya. Ya, naikin time frame. Ini Fibonacci jelas 0,618, time frame 2 jam, tweezer bottom. Ya, berarti kita tahu bahwasanya struktur dari bearish kemungkinan saja udah berhenti ini. Indikasinya apa? Satu, bearish trendline break ya. Dia udah bikin higher high baru bahkan 2 kali. 1, 2. Paham? Paham. Nah, kita tinggal cari Fibonacci untuk cari support. Nah, kita pasti beranggapan bahwasanya di sini 0,618 bakalan holding kan. Jadi entry pertama, kalau kalian beranggapan di sini bakal holding itu nggak masalah. Tapi entry 2 standby di 0,7618 0,78. Oke. Kita play. 2 entry kena. Kita lihat dari strukturnya dia tidak membutuhkan yang namanya bullish divergence. Ya kan? Berarti antara kalian entry di sini, ya, stop loss-nya di bawah A tandain di mana, pakein ATR yang kayak aku ajarin sebelumnya. Kita take profit-nya di atas. Ini kalau kalian buy limit. Atau kalian menunggu konfirmasi, dia break trendline lagi, baru entry. Jadi nggak masalah. Kalau udah kayak gini, stop loss-nya sejajar A nggak masalah. Oke, paham teman-teman? Paham. Ini yang paham Diki doang atau semuanya nih? Paham, Kep, paham. Jangan sampai nanti gue ngulang-ngulang lagi, capek soalnya. Ini pas ditanya paham-paham, tapi nanti bingung. Gue ulangin ya. Jadi ketika ini kita dapat limit di bawah, stop loss di bawah A. Nah, cara take profit yang satu. Take profit ideal untuk checkpoint adalah di neckline. Jadi ini sebagai checkpoint TP1, ya kan? TP kedua udah pasti di area X, ya. Take profit kedua. Take profit ketiga kita bisa gunakan yang namanya Fibonacci. Ya, Fibonacci kalau kita ambil dari B ke C, ya, dia bakalan impulsif banget. Minimal dia break di sini, dan maksimal jackpotnya itu ada di sini. Kalau crab pattern. Atau kalau kita menariknya dari X ke A, ya, X ke A, dia kurang lebih sejajar dengan 1,414 dan 1,618. Jadi ada 2 pilihan. Kalau teman-teman pakai X ke A, standby-nya di sini. Kalau teman-teman dari B ke C, kurang lebih di sini. Ini mayoritas kalau carb pattern pasti kena sentuh.
sama aja kayak wave 3. Paham ya? Yes. Oke, kita start. That's it. Nah, kalau di sini mayoritas idealnya kita udah take profit, teman-teman. Cuman case study di sini dia breakout sampai 4,618. Jadi dia bakalan berbentuk seperti kepiting. Cupitnya dia tinggi banget nih. 4,618. Nih, area ini ketika kita geser kan bergerak-gerak nih, kurang lebih area sini nih. Ketika udah di sana, dia baru break meretest level area of value sebetulnya. Paham ya? Ya. Oke, ini kalau chart pattern. Nah, kalau bad pattern gimana? Coba kita cari bad pattern. Ini ada dua tipe harmonic bad pattern. Yang satu bullish, yang satu bearish. Dan ini kebetulan yang pertama contohnya X ke A, tarik ya. X ke A. Dia berhenti di replay nggak Cap? Biar enak gitu kan. Kenapa? Di replay aja kayak tadi. Oke, siap. Jadi aku replay dulu ya. Oke, ini Ethereum bearish trendline dia masih solid di sini. Kemudian kita bisa lakukan pencarian support. Nah ya, kita play terlebih dahulu nih. 1, 2, kita pakaiin Fibonacci. Dia berhenti di 0,786, tapi ini cikal bakal X ke A-nya, teman-teman. Kita berekspektasi sebetulnya waktu itu di Ethereum USDT dia bikin wave 3 panjang. Nah, ketika udah kejadian seperti ini, teman-teman, kita tinggal menunggu yang namanya break struktur atau area konfirmasi bearish yang terbuild di sini, dia bakalan kena break gitu. Ya. Dia break, retest. Harusnya bakalan naik lagi kan? Kita tarik Fibonacci X ke A. Dia kenanya 0,5. Kalau dia, ini aku ulangi dulu ya. Jadi kita balik di sini bentar. Nah, kalau level ini dia nggak berhasil holding, teman-teman, berarti area 0,5 ini sebagai titik neckline ya. Paham ya? Area resisten ketika di retest dia bakalan support kan. Kemudian kalau kita udah tahu, pakai Fibonacci lagi. A ke B. Cek Fibonacci ya. Dia berada di level kurang lebih RSI maksudku. RSI 50 berarti nggak ada possibility dia bikin yang namanya bullish divergence dulu dong. Nggak mungkin. Berarti dia harus ke bawah banget. Iya kan? Jadi kita bisa standby di level ini untuk melakukan pembelian. Atau kalau teman-teman ragu, ya di sini sikat 50% dulu, standby di 1,272, boleh. Take profit-nya di mana? Kalau kita udah tahu ini sebagai bad pattern, take profit pasti di neckline, secure 50%. Kalau udah tahu ini bad pattern, resisten. Take profit kedua, XA, area 0,78 sampai 0,66. Tandain. Kurang lebih di sini sama di sini. Oke. Lainnya kurang lebih seperti ini. Fibonacci X, C, D. Atau ini kan 1,549 teman-teman. Agak naikin dikit sesuai dengan area geometri 0,618 atau 1.618 itu bisa kurang lebih di sini nih. Kita play. Ya. Nah, dapat entry ya. Dapat entry konsolidasi neckline TP kena. That's it, down. Kalau udah di area D, kemungkinan besar dia bakalan revisit neckline untuk confirm menjadi support. Nih. Paham ya? Ada yang tanyakan?
Halo. Halo. Ada yang tanyakan? Berarti Cap kalau udah beres di D, itu kemungkinan skenario berikutnya gimana Cap? Untuk Gini, ya aku catat ya. Kunci dari harmonik adalah area B. Jika area B 0,382, 0,5, ini adalah harmonik bad pattern. Jika 0,618, ini adalah harmonik pattern. Jika 0,786, ini adalah harmonik butterfly. Ya, ini adalah sebuah kunci, teman-teman. Ya, area C mayoritas berhenti di 0,786 dari A ke B. Atau jika kondisinya nggak kuat, dia membutuhkan validasi divergence, ya, bull atau bear di nih, ini adalah kunci. 0,382, 0,5 bad pattern, artinya area D tidak melebihi area X. Kenaikan area D tidak melebihi resisten area X. Kalau harmonic chart pattern, kenaikannya impulsif, mirip-mirip wave 3. Kalau butterfly, dia bakalan berhenti kurang lebih di 1,618, maksimal di sana. Paham? Halo? Berarti kan Paham, Cap? untuk cari kunci pertama itu kita cari di area B ya? Yap. Untuk tahu kita itu harmonic bad pattern atau crab pattern gitu ya? Yap. Jadi ya teman-teman itu diberikan pilihan. Yang pasti XA harus terjadi terlebih dahulu. Kalau teman-teman nggak berani buy di area A, tunggu area B. Ya. Jadi teman-teman menunggu 3 konfirmasi. XAB, ya kan? Kalau udah ketahuan, nih XAB dia berhenti di area sini. Berarti ini adalah bad pattern. Cek RSI-nya. RSI-nya di bawah atau di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah, mayoritas dia tidak membutuhkan yang namanya bearish divergence atau bullish divergence. Paham? Paham. Kalau udah seperti ini, tarik Fibonacci entry di level kurang lebih 0,7886 sampai 0,6886. Ya. Long position, stop loss ada di bawah, take profit kurang lebih 1, 2, 3 ya. Maksimalnya X ke A dia di sini. Kenaikan level D tidak jauh lebih tinggi daripada level X. Paham? Jadi harus lebih rendah gitu ya, Cap? Iya. Tapi teman-teman ingat, baru pertama kali belajar harmonik, nanti teman-teman bakalan mengira nih, ini harmonik apa ya? Santai aja. Pokoknya dia bakalan mirip seperti double bottom. Yang membedakan clue-nya adalah ketika area bottom sini tidak sejajar, tarik Fibonacci-nya. 1, 2, 0,786, teman-teman tahu apa yang bakal dilakukan. Paham? Paham. Paham. Oke. Ini adalah skenario di mana ini membutuhkan yang namanya bearish divergence, teman-teman. Jadi ini bottoming-nya. Kita start dulu ya. Dia breakout. Oke. Dia breakout membentuk level A. Kemudian level ini merupakan flag pull pertama sebelum kenaikan impulsif. Jadi ini kita gunakan sebagai titik poin X dan ini titik poin B, titik poin A, ya kan? Kita lihat secara RSI. Dia udah oversold overbought banget. Betul ya? Oh. Biarin dia turun, membentuk sebuah support. Support di sini terbentuk nih, teman-teman. Tapi dia lanjut naik. Mirip seperti double top di sini. Nih, ya kan?
ya kan? Ya. Iya, Cap. Naik, dia kena di area geometri 1272 atau kurang lebih 261, ini nggak salah, kurang lebih di sini nih 1272. Cara nyarinya adalah teman-teman tinggal simple. X ke A kena 0,386. Berarti apa? Bad pattern. Bad pattern. Alright. Kemudian cara mencari area C, Fibonacci A ke B. 1272. Bearish divergence. Ya kan? Paham? Iya, paham. Antara teman-teman entry di dua sisi ini, atau ketika struktur ini di break. Nih, kan udah struktur support nih. Ketika struktur ini di break, baru entry short, nggak masalah. Short position. Oke, stop loss mature lebih tinggi. Take profit di mana? X, A, B, C. Tinggal tarik X ke C. Maksimal ada di 0,786 sampai 0,886. Asalkan nggak lebih jauh daripada pola X. Kita gambar. X, A, B, C. Ya. Kita mulai. Entry kena, trigger, jalan profit. Sini TP pertama harusnya. Take profit pertama secure 50%, nggak masalah. That's it. Area sini udah kena. X ke A, X ke C 0,786 cek. Pas nggak? Iya. Sakti kan? Keren, keren. Tapi harmonic chart pattern ini lebih advance. Nyarinya agak susah dibandingkan Elliott Wave, teman-teman. Jadi perlu jam terbang. Intinya adalah teman-teman standby ketika nongol double bottom dan double top ketika areanya tidak sejajar. Udah standby aja. Teman-teman bakal tahu apa yang kalian lakukan. Ketika area D udah kena, teman-teman, karena ini bad pattern, dia tidak merubah struktur bullish sebelumnya. Dia bakalan balik lagi ke B. Nah, decision-nya nanti itu ada di B. Antara di sini dia become support lagi, break retest support, kemudian naik, atau teman-teman bisa short kembali. Jadi ada dua pilihan. Teman-teman entry short di C, ya kan? Kemudian pindah long di D sampai ke B, kemudian di sini tunggu konfirmasi. Paham ya? Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cap, Ya. bingung di X-nya itu menentukan X gimana ya, Cap? X merupakan pola terakhir sebelum dia Kenapa? Ciri-cirinya maksudnya gitu, Cap. X ini merupakan pola teratas atau pola terakhir dari sebuah pergerakan. Kalau dalam Elliott Wave, kita kan tahu bahwasanya bottom itu tidak jauh, tidak boleh lebih ada bottom lagi nih, ya. Misal ini level 0, kemudian ada bottom lagi, ini kita sebut level berapa? 0 lagi gitu ya. Ini kita sebut 0, berarti ini salah. Validnya ada di sini. Oke. Ini kalau Elliott Wave, paham ya? Ya. Oke. Kalau harmonic chart pattern, kita harus tahu titik puncaknya dan titik bottomnya. Naik, turun, naik. Ini puncak. Kalau kita ambil X-nya di sini, kemudian B-nya di sini, nggak mungkin kan? Paham? Paham, Cap. Nah, jadi kita ambil area puncak sebagai X. Area A mana? Sebagai bottom setelah X-nya. Jadi ini ada dua bottom nih, bottom satu, tapi ini bottom dalam satu kesatuan chart pattern. Jadi ini yang valid menjadi A. Paham? Paham. Nah, contoh kedua, ini agak susah nih. Kita tahu, dia bottom sini naik, 1, 2, 3. Nah, kok bisa ini jadi X? Pertanyaan di sana kan? Yes, betul.
Karena ini adalah titik cikal bakal, cek level sini. Dia bottom, naik, retest. Ya kan? Retest di sini, baru ini cikal bakal atau flag pull. Dia naiknya. Paham? Paham. Jadi udah dipatahin di sini nih dengan base. Base turun, ini pijakan terakhir sebelum dia rally ke atas. Paham? Paham. Ini menjadi level X. Gitu. Kalau misal ini gimana, Bang? Nah, ini apa namanya? Bisa jadi harmonic chart pattern juga nih. Ini merupakan area A dan ini kita mencari area X. Kalau kita berekspektasi ini area X, maka ini adalah tarik Fibonacci X ke A, dia berhenti di chart pattern, ya kan? Di sini kan? 0,618. Chart pattern minimal banget 1,618. That's it. Ya kan? Kena. Paham ya? Sampai 272. Paham nggak? Ya. Kalau kita turunin, ini di sini nih. 1, 2. 0,5 bad pattern. Ya. Kalau bad pattern berarti XA 0,786. Sama nggak? Areanya. Kurang lebih sama kan? Tapi yang membedakan ini bukan bad pattern, melainkan up pattern. Karena kenaikan level D itu jauh lebih tinggi daripada level X. Ya kan? Kenapa Bang X-nya ada di sini? Teman-teman bisa lihat sendiri. Bottom, turun. Nah, ini baru pergerakan 1, 2, A, B. Ini bikin lagi A, B, C. Baru di sini dikonfirmasi menjadi support. Berarti pijakan terakhir ada di mana? Di support itu. Di sini kan? Uh-uh. Ini sebagai flag pull-nya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Paham tapi pusing, itu kan sebetulnya? Iya, Cap. Betul. Oke, kita move on sama reversal chart pattern dulu deh. Kita move on sama reversal chart pattern. Ya, itu suaranya siapa tuh? Acong, Cap. Di mute aja dulu. Udah gua mute jadi tadi. Buset. Mic-nya jangan di mute. Kalau di mute pasti munculnya kayak gitu. Kalau di mute beda. Oke, ini adalah contoh inverted head and shoulders, teman-teman. Kelihatan ya, dia dari bearish trend, bikin left shoulders, kemudian dia bikin head. Nah, kalau dalam kita bikin head, simple. Entry pertama di mana? Mayoritas. Dia itu sejajar dengan left shoulders. Atau yang kedua, dia berada pada level 0,786. Jadi cara entry-nya, standby 1 di sini, cari base dari resisten dari candlestick. Let's say di sini kan berarti kita ambil di sini. Entry kedua kita ambil dari body. Bukan wick, body dari perpotongan candle left shoulders-nya. Biarin. Naik, bikin neckline, dia turun. Bam, kena entry kan? Entry 1, let's say 50%. Ketika udah break struktur lagi di sini, mau tambah entry nggak apa-apa. Atau kalau mau tambah buy breakout. Target profit gimana? Target profit buat scalpingan itu ambil dari left shoulders ke neckline, taruh. Target maksimal, head, neckline, taruh lagi. Hit. Selesai. Pasti semua teman-teman udah paham lah kalau head and shoulder sama inverted kan? Udah. Ada yang udah tanyakan? paham.
Apa dik? Cepet Ki. Gua mulu. Ayo gua tungguin. Lu yang biasanya anu pertanyaan kan lebih legit lu. Ini ada head and shoulders, kurang lebih sama. Entry-nya di mana? Ambil dari perpotongan candlestick. Jangan yang wick. Ambil di sini. Dapat 1, dia turun. Dapat 2, fake out, retest dari double bottom. Double top nih. Nah, take profit maksimal ada di mana? Copy aja udah. Copy. Selesai. Biasanya teman-teman pasti melihat ketika selesai dia naik, kemudian dia turun lagi. Nah, dia bikin base baru nih. Bikin base baru berarti ini apa? Rectangle tuh. Iya. Ya udah biarin. Berarti dia main di pattern selanjutnya. 1, 2, 3. Ini kena fake out nih tapi. Jadi kalau teman-teman entry di sini kena stop loss harusnya. Gitu. Dan tanyakan. Suaranya brebek-brebek Saiko nih kayaknya. Saiko punya Saiko. Iya punya Saiko ternyata. Oke, head and shoulders. Jangan deket kipas angin, bro. Oh iya, bener. Kipas angin pasti kayak gitu. Itu ciri-ciri orang yang lagi deket kipas angin kayak gitu tuh. Contoh lagi double bottom ya, teman-teman. Double bottom, iya teman-teman pasti udah paham lah. Dia sejajar kurang lebih. Ambil take profitnya gimana? Bottom, tengah-tengah, copy, taruh maksimalnya. Neckline di mana? Taruh di sini. Nih, that's it. Kurang lebih kena. Ya kan? Simpel lah, pasti tahu lah teman-teman double bottom, double top. Ini harmonik tadi. Ada lagi kira-kira yang tanyakan tentang reversal chart pattern dan harmonik? Yap. Kalau harmonik sama head and shoulder ini ada di time frame berapa kebanyakan Cap? Biasanya? Kalau harmonic chart pattern minimal banget di 1 jam. Kalau reversal chart pattern itu idealnya di 4 jam sebetulnya. Jadi kebanyakan di situ ya, kalau di time frame berbeda itu jarang banget ya Cap? Yep. Ini run contoh, ini bad pattern ini. Nih. Tapi dia 1272. Kelihatan ya? C-nya dia membutuhkan bullish divergence. Nah, X ke A dia kurang lebih di level 0,382. Artinya D-nya dia berhenti di level 0,78, 0,886. Next, dia bakal ke area B, retest ini, baru dia become naik. Clear banget kan? Iya. Enak kan cara tradingnya? Enak kalau udah paham, Cap. Kelihatan banget ini, run ini. Nih, aku ulangin ya. Let's say kita replay deh. Kita replay dari sini. Kita replay. X, A, B. B-nya di mana nih? Tarik ya. Kita tunggu terlebih dahulu. B di sini langsung reject. 0,382 reject tweezer top. Tweezer top bikin higher low di time frame lebih kecil. Berarti kita cek RSI. Kita cek RSI, dia membutuhkan yang namanya bullish divergence ya kan? Kita standby di area 272. Kurang lebih di level-level sini. Take profitnya di sini. Sorry, ini kurang ke atas. Bentar. Nah, kenanya di sini nih. Bam. Paham ya? Paham Cap? Aku ke WC Paham, bentar. agak Ya. pusing. Bentar. Diki, Udah tanyain. lu lah, gue pengen tungguin.
Nggak bisa gue nanya-nanya, banyak bahasa Inggrisnya. Ayo, ada yang tanyakan lagi? Teman-teman? Cap, mau tanya, Cap. Silahkan. Cap, ini kan kalau kita trading kan berarti kan kita trading yang belum kejadian kan, Cap. Ah, Nah, contoh kita pasti ini jadi double bottom. Terus ternyata dia jadi triple bottom. Terus bisa juga jadi rectangle. Itu berarti kita harus nyiapin plan A, plan B, plan C gitu ya. betul. Contoh kalau misalkan nggak jadi A, jadi B gitu. Jadi gini, kita teman-teman sudah saya bekali beberapa ilmu metode kan. Jadi kalau kita lepas dari market seperti ini, kita bisa gunakan kira-kira probabilitas chart pattern mana yang bakalan berjalan. Gitu aja simpelnya. Ada lagi? Chart pattern itu bisa gagal nggak, Cap? Chart pattern bisa gagal kalau level-levelnya udah ditembus. Kita udah expect tuh. Contoh gini, kita expect descending deh. Berarti dia dari atas retest E turun. Tapi kalau dia udah breakout di sini, berarti gagal. Makanya ada stop loss. Nggak ada yang semuanya 100% itu nggak ada, teman-teman. Kalau semua 100% pasti udah kaya semua, all in semua. Tugas kita adalah memprediksi pergerakan market sebelumnya berdasarkan data yang ada. Nah, adanya stop loss itu untuk meminimalisir resiko. Makanya stop loss, berhenti untuk melakukan loss kembali. Ya kan? Gimana cara kita mengasah probabilitas atau mengasah skill? Ya kita sering-sering trading atau bikin analisis. Udah. Bikin jurnal trading, masukin. Nanti teman-teman bakalan tahu. Teman-teman yang di sini, ketika aku keluarin sinyal, ada harmonic chart pattern apapun, toh harga sebelumnya, harga yang sekarang belum kejadian kan? Tapi at the end, itu harmonic chart pattern kan? Yes. Gimana cara aku atau imajinasiku berekspektasi bahwasanya ini bakalan harmonic chart pattern? Ya dengan jam terbang itu sendiri. Dengan keilmuan atau bekal yang udah kita ajarin. Paham ya? Ada lagi? Ayo. Pusing ini harusnya, teman-teman. Halo. Cap. Yup. Nah, ini kan di chatroom ya. Coba nih yang paling atas nih. Apa tuh? Nih, kalau misalnya nih awal pembentukannya itu di sini. Nah, ternyata kita udah expect nih di sini bakal terbentuk harmonik di sini. Di Yang chart paling atas. pattern mana? Ini. Ini yang paling atas. Nih, Ini. bawahnya lagi. Ini. Atasnya lagi. Ini. Nah, itu. Kan dari situ ke sini. Yep. Nih, contoh. Awal terbentuk kan ke sini. Oke lah, kita anggapan ini X. Yang bawah belum terbentuk kan? Oke. Nah. Kita replay di sini. Nah, betul. Ini jalan nih. Kita berekspektasi ini X. Ya, betul. X, A, B. Nah. Ini bet. Ini kita expect dia bikin bullish divergence. Kita cek apakah ada bullish divergence. Nih, ada nggak? Ada. Coba kita play. Yes, bullish divergence ada, cuman gagal. Gagal kan? Iya udah kena stop loss. Bisa, ini kena. Tapi dia gagal bikin higher low, bikin higher high lagi. Terus gimana? Ya kena stop loss. Kita kan memprediksikan ada probabilitas kemenangan, seberapa menang pattern ini gitu kan.
Iya. Nah, ternyata dia kejadiannya di bawahnya lagi. Kan? Betul. Kena stop loss. Lagi. Halo. Tuh coba yang lain. Kalau nggak ada, gue akhirin ini. Jangan, Kap. Bingung mau nanya gimana. Mas Rey, biasanya Mas Rey. Cap mau nanya tentang chart pattern nih. Boleh, silakan. Pola chart pattern itu yang perlu membutuhkan rejection atau koreksi apa aja ya? Yang sering. Pola chart pattern yang perlu koreksi apa retest, yang butuh retest dulu baru kita entry. Sometimes semuanya ada probabilitas untuk retest sih. Semuanya perlu. Tapi yang sering banget itu biasanya simetrikal. Simetrikal itu sering banget. Gini, teman-teman itu harus sensitif juga sama yang namanya volume, teman-teman. Kadang anak-anak itu kena fake out di area kenaikan, bullish ataupun penurunan. Cek. Di sini adalah zona akumulasi. Pembelian. Lihat ya. Kelihatan ya? Ketika ada lonjakan volume, probabilitas dia naik itu jauh lebih tinggi. Paham nggak? Paham nggak? Halo. Terus coba kita cari yang fail. Kita lihat identifikasi dari nih, ini inverted head and shoulders. Lihat, volumenya sejajar aja. Ketika breakout di sini, cek volumenya, kenaikannya. Ketika ada lonjakan volume, dia bakalan solid breakout. Ya. Di sini. Mana ya? Kita coba ini deh. Level ini. Level ini, ya. Ini kan area sideways nih. Kita expect dia udah lost momentum, bikin lower low baru. Tapi volumenya nggak ada yang namanya lonjakan sellers. Di sini. Kelihatan? Berbeda dengan head and shoulders. Head and shoulders cek. Atas dia turun, ketika breakdown, lonjakan sellers. Maka dia akan solid. Ya. Ketika ini sejajar, nah dia bakal fake out. Paham? Paham. Kalau ditanya chart pattern apa yang memerlukan retest, mayoritas semuanya butuh yang namanya retest, tapi tergantung price action dari sebuah koin tersebut atau chart pattern itu tersebut. Kalau volumenya solid, ya nggak butuh namanya retest. Gitu. Paham? Halo. Oke, makasih Cap. Yuk, ada lagi teman-teman? Ini nanya soal pengalaman juga ya, Cap. Kalau yang saya perhatiin kan saya mulai trade itu dari bulan Februari, kalau nggak salah tuh. Februari 22. 22 ya, 2022. Nah, mayoritas market itu kita bisa expect banget ambil long itu rata-rata ya di pertengahan bulan sampai akhir bulan. Nah, di awal bulan itu suka ada penurunan gitu, Cap. Nah, sebelum-sebelumnya apa memang seperti itu? Sering terjadi seperti itu atau memang kebetulan di 3 bulan ini sering terjadi itu gitu, Cap? Aku pribadi nggak pernah riset berdasarkan kayak tanggal segini dia bakalan naik, tanggal segini bakalan turun, atau awal bulan dia bakalan naik, akhir bulan dia bakalan turun. Aku pribadi nggak research itu. Cuman kalau kita ngelihat struktur market dari Bitcoin atau kripto sekarang, emang 3 bulan ke belakang siklus atau polanya seperti itu gitu.
Entah itu kebetulan apa enggak, kalau dia cuman beberapa bulan aja ada probabilitas dia cuman kebetulan sebetulnya. Karena kalau kita melihat tren dari sebuah Bitcoin sendiri ya, ini sebetulnya masuk dalam zona akumulasi. Jadi kalau teman-teman lihat di daily time frame, mulai Januari, ya Januari sampai yang namanya sekarang April, dia zona akumulasi di dalam chart pattern bearish. Oke. Sedangkan di bulan-bulan sebelumnya, ketika dia lagi trend check, nih, ini dari Mei sampai Juli juga 3 bulan, karena dia masih zona akumulasi. Kalau dia lagi tren, dia yang nggak bakalan awal bulan naik, akhir bulan turun, nggak ada. Tetap aja. Kebetulan aja 3 bulan ke belakang seperti itu. Lagi di zona akumulasi aja. Ini Cap, mau nanya Cap. Yep. Kalau yang tadi yang di pattern itu, kalau coba Cap dibuka yang tadi Cap. Buka apa? Yang tadi, nah itu misal ya, XAB kan udah kebentuk nih. Nah, ketinggalan nih C-nya ternyata udah kebentuk, tapi belum nyentuh ke B. Oke. Nah, entry-nya di mana? Yes. Entry-nya gimana? Satu harus ngelihat ini ada base nggak? Ada base, ini kan turun, berarti entry breakout di sini. Kalau ketinggalan lagi, entry breakout ketika B, stop loss-nya di bawah C. Udah gitu doang. Halo? Oke, Cap. Isi. Oke. Yang lain? Halo? Udah nggak ada lagi? Udah kayaknya, Cap. Oke. Udah ya? Nanya dong, nanya. Kita lagi mikir ini. Penting. Yang lain cuma titip pertanyaan doang. Silakan. Aidik. Gue yakin teman-teman bingung kok. Sebetulnya ada yang ditanyakan cuman nggak keucap atau nggak kepikir aja. Nggak apa-apa. Text time dulu. Teman-teman catat nih, hari Minggu tanya sepuasnya teman-teman. Karena hari Minggu pertemuan kita terakhir. Di batch 11 ya. Jangan pertemuan kita terakhir terus kita nggak ketemu-ketemu lagi. Bahaya tuh pertanyaan. Ucapan seperti itu. Biasanya harus panjang, Cap, waktunya, Cap. Tergantung dari antusias teman-teman. Kalau emang nggak ada yang diobrolin, ya ngapain durasinya panjang? Ayolah, terakhir. Minggu tuh. Ya Minggu, ntar dicatetin lagi di. Kalian itu enak loh dicuan terus. Sometimes kita nggak ada batasan waktu gitu loh untuk kelas sendiri. Kalau di sebelah-sebelah ada tuh sejam, segini gitu. Kita ada yang 2 jam atau 2 jam setengah kan, kadang lebih. Tergantung antusias dari teman-teman sendiri. Kalau emang belum paham ya kita bakalan ulas sampai teman-teman paham. Tapi kalau teman-teman udah nggak ditanyakan ya kita sebagai pengisi materi di sini ya berasumsi kalian udah bisa. Dulu pengalaman, Cap, di kelas sebelah lah. Apa tuh? Ke kripto. Itu cuma 1 jam. Terus kita tuh nggak dikasih pertanyaan yang benar-benar kita bikin paham gitu. Kalau dicuan terus diulas semua kan? Beda. Makanya, wah, sorry nih dengan budget hanya segitu buat masuk kelas, lebih dari worth it ini. Tapi sekarang orang mau masuk ke kelas kita itu sebetulnya mikirnya mahal gitu kan. Padahal bayar sekali udah, lu mau riset lagi, udah dikasih sinyal, segala macam kan. Pengen belajar lihat web aja harus tambah budget, Cap. Kebayang nggak dulu? Telat tahu nih, Cap. Kenapa, Ebe? Telat tahu, suaranya jelek ya. Nggak apa-apa, berarti jodohnya baru sekarang. Jodoh sinyalnya maksudnya. Astaga, sinyal lagi. Gini loh.
Gini, beda teman-teman. Aku kalau ngasih sinyal, otomatis aku entry juga kan. Iya. Teman-teman tahu sendiri kan. Beda dengan channel-channel sebelah atau channel VIP deh. Mereka keluarin sinyal, sometimes sinyalnya kopas dan dia atau ketuanya belum tentu entry juga. Iya kan? Iya itu. Kalau emang nggak ada setup yang bagus buat entry, ya ngapain kita trading kan? Iya benar. Tuh kan? Nanti nanyanya di batch 12. Nanti batch 12 baru Juni, teman-teman. 2 bulan lagi. Pokoknya teman-teman yang ketinggalan itu ya nunggunya paling cepat itu 3 bulan. Cap, itu video yang di-upload di YouTube, itu durasinya sampai kapan ya, Cap? Nggak ada durasi. Selama emang ada YouTube dan channel YouTube cuan terus ada ya, nggak ada durasinya. Yang ini yang kelas? Nggak ada. Even durasi batch 1 masih ada kok. Nih, coba gua masuk ya. Konten. Masih ada nih. Batch 5 masih ada sampai sekarang. Oh, ya, ada semua. Tinggal kita ini aja berarti ya, save linknya maksudnya biar. Iya, makanya kan ini batch 7 ada semua. Iya. Ini batch sebelumnya juga ada nih, konten. Batch 10, batch 9, ada semua teman-teman. Batch 1 mana ya? Bentar, ini tadi kurang scroll ke bawah. Ini kalau reuni aja nih, Cap. Ayo ke Bali, bareng-bareng enak. Tuh, ayo Dik. Dulu. Ayo Dik. Ini event batch 3 masih ada nih. Ini batch 2 loh. Ini batch 1 nih ada. Batch 1 siapa? Kelompoknya siapa, Cap? Ya elah, kepo lu. Udah pada mandiri semua sekarang, jarang nongol di grup. Oh. Kalau Mas Azam itu? Azam itu batch 8. Oh. Lebaran open house nggak, Cap? Aku lebaran biasa nggak kemana-mana, teman-teman. Beneran. Paling kalau dulu ke rumah orang tua, keluarga udah selesai. Kalau sekarang udah nggak ada orang tua, ya paling keluarga dulu, habis itu udah. Anaknya introvert. Iya, pakai live aja, Cap. Ada lagi? Cap itu 0,901 itu apaan sih, Cap? Apa 0,901? Oh, no, yang dari X ke D terus 0,371. Oh, ini geometrinya aja. Itu nggak ngaruh kan, Cap? Nggak. Ini time, waktu. Waktu antara X ke A ini berapa lama, yaitu ini. Serius. Sebetulnya kayak narik Fibonacci ya, Cap? Yoi. Teman-teman kalau tahu Astronaci ya, punyanya Kapten Gema, itu kan dia gabungkan antara astrologi sama Fibonacci kan. Nah, angka-angka yang dia gunakan ya angka-angka harmoni ini sebetulnya. Tapi gue pribadi, gue ada materinya, cuman kayaknya susah banget gitu loh untuk diterapin. Karena setiap market itu penerapannya atau pendekatannya berbeda. Makanya Kapten Gema itu setauku time astrologinya itu akuratnya di gold sama IHSG. Selebihnya kayaknya masih backtest. Iya. Dan emang susah penerapannya, nggak semua, nggak dalam kondisi market itu kita bisa terapkan, nggak bisa gitu loh. Paham nggak sih? Ya. Kayak ibarat kata, oke, ini blank chart nih. Wah, kira-kira bottomnya tanggal berapa ya? Kan agak susah kan? Harus ngelihat bulan dulu gitu. Tapi emang ilmu itu worth it dan emang ada gitu loh. Cuman kita perlu waktu yang lama mungkin untuk mempelajarinya. Toh buktinya udah jadikan tesis dokter juga kan sama Kapten Gema kan. Cuman emang penerapannya aja yang agak susah. Kelasnya berapa ya Kapten Gema ya? 60 juta anjir. Ada yang murah 10 kalau nggak salah tuh. CAT starter itu cuma diajarin klasik support resisten doang. Gitu doang. 10
10 juta cuma support resisten. Oke, ada lagi teman-teman? Banyak, Cap. Banyak tapi nggak nanya. Ayolah. Masih bingung, Dik. Kan ntar aja dulu, kan terakhir besok. Ngumpulin dulu. Ya dulu sama yang lain. Oke, kalau gitu gue akhirin kali ya. Teman-teman take note, make sure pertanyaan apapun itu dicatat. Nanti hari Minggu kita ketemu, silakan tanya sepuasnya. Mungkin bakal gue kasih tugas untuk memahami harmonic chart pattern ini sendiri. Oke, that's it teman-teman. Thank you semuanya. Sampai juga hari Minggu. Oke? Terima kasih semuanya yang udah belajar bareng.